Terus balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga untuk altcoin. Quick update-nya akan saya update Dogecoin ya, atau Dogecoin. Dan kemarin seperti biasa sudah saya update untuk Bitcoin. Kemudian ada BNB juga ya. Kemudian sebelumnya itu atau di hari sebelumnya Bitcoin dan Solana, Theta juga udah pernah saya bahas juga. So ya, jadi kemarin itu ada beberapa rilis data dan mengakibatkan ataupun kita bisa lihat berdampak positif untuk dolar. Dan untuk malam ini atau khususnya hari ini juga masih ada teman-teman, ini sekitar jam setengah 9 malam. Kita bisa perhatikan seperti rilis data non-farm payrolls, kemudian unemployment rate gitu ya, sama unemployment change. Ya ini sekitar jam setengah 9 malam, change bukan ya, ini yang US itu yang rate ya teman-teman. Jadi ini beberapa news event ini bisa berpengaruh gitu ya pada pergerakan market dan bisa mengakibatkan lumayan volatile. Ya kita nggak tahu terlalu banyak volatilenya itu range-nya seberapa besar, apakah pump or dump ya, balik lagi itu tergantung dengan rilis data nanti malam ya, sekitar jam setengah 9 malam rilisnya. So ya, ini sedikit bahas dulu untuk di DXY ya. Di DXY itu mengalami pemantulan karena didukung dengan rilis data ya yang tadi malam, dan juga memang dia sedang testing nih ya di box warna hijau ini. Pada pembahasan Bitcoin ada di DXY-nya beberapa saat yang lalu juga sempat saya mention juga. Tentu ini menjadi area krusial dan perlu diperhatikan dan diwaspadai. Kita bisa lihat dia berangsur turun ya untuk di DXY-nya sampai somehow dia mulai slowing down penurunannya. Ya kita bisa lihat ya penurunannya sebelumnya ini drop, pullback, drop lagi, pullback, drop lagi, pullback, drop lagi, ini pullback, tapi masih bermain di dalam range yang sama. At least dia mulai sideways. Ya berarti penanda penurunannya itu sudah tidak sesignifikan sebelum-sebelumnya. Bisa juga malah dia waktunya untuk mantul dulu yang lumayan dan lain sebagainya. Dan di box warna hijau ini kenapa? Ini pada 16 Juni dan 28 Juni 2022 ini kita bisa lihat ya, si DXY ini mendapatkan bisa dibilang power yang lumayan dari level area box hijau ini di sekitar 103,3 sampai 103,76 ya untuk si DXY-nya. Maka kita mungkin bisa expect ini masih sama tanda panahnya, tidak saya ubah-ubah. Bisa memang dia mengalami pemantulan at least dari area sini mantul gitu ya, ngetes lagi box warna orange yang sebelumnya kita bisa lihat menjadi area resistance and then support pada pergerakan sebelum-sebelumnya. Ini di range 104,66 sampai 105,46, dan di situ juga ada garis biru di mana itu adalah EMA 34 ya. Jadi untuk area tersebut sudah saya sampaikan, atau memang dari situ dia melanjutkan pelemahannya. Cuman sayangnya ya, dia malah berhasil mantul dari area sini. Berarti memang ekspektasi untuk naik didukung juga, ini dalam tanda kutip didukung juga dengan rilis data yang mengakibatkan si DXY ini lumayan ngangkat lah untuk lumayan naik gitu ya. So ya next target kalau misalkan dia mampu break ataupun didukung dengan rilis data nanti malam ya, at least dia bisa ngetes lagi bahkan sedikit lebih tinggi di EMA 55 garis warna kuning ini di sekitar area 106,1 untuk di DXY-nya. Ini secara daily time frame by the way. Jadi ya perlu diperhatikan dan diwaspadai adalah untuk si DXY. Untuk skenario-nya bisa aja dari area sini gitu ya, dia naik gitu ya atau mantul bisa dibilang juga, kemudian reclaim atas area box orange ini untuk dia melanjutkan kenaikannya lagi gitu ya ke box warna putih, dimana ini juga area pullback terakhirnya dia secara daily ya pada 21 November. Kita bisa lihat pergerakan sebelumnya juga menjadi support and then resistance ya, ini menjadi resistance lagi. Jadi memang ekspektasinya untuk di DXY mungkin seperti ini gitu ya, dia mantul mampu reclaim lanjut naik lagi, baru mungkin di situ kena reject. Ya kurang lebih seperti itu mungkin ekspektasi dari saya pribadi gitu. Jadi mungkin bisa bersiap dan mungkin kita bisa lihat juga untuk Bitcoin kembali tertekan ketika memang di DXY ini masih ngangkat naik at least sampai ngejar box putih. Mungkin prosesnya itu seperti ini gitu ya, dan naik pullback mampu reclaim naik lagi baru kena reject ya. Ini box putih itu di sekitaran area 107,1 sampai 108,1 ya, dimana kalau saya extend ke samping juga area sini sebelumnya pas juga menjadi area resistance, support, and then resistance terakhir kalinya untuk si DXY ya. Jadi palingan ini yang perlu dipantau, dan juga untuk secara RSI dia sudah mampu break area level 50-nya. Jadi untuk berhati-hatilah untuk market kriptonya gitu ya. And then untuk si Bitcoin secara daily time frame ya, sini kita bisa pantau dia terakhir kali ngetes atau sedikit lewatin EMA 34 tapi closingnya masih di bawah, dan sekarang ini baru muncul 1-2 bearish candle. Ketimbang penguatannya terakhir kali pun ini bisa kita gunakan bantuan kakek Fibo dari swing low ke swing high-nya dia yang terakhir, maka kita mendapati beberapa golden ratio
Dan ya mungkin menjadi concern ini akan coba saya geser sedikit aja ke samping ini ya, biar nggak ngalangin. Yang perlu menjadi concern kita adalah ketika memang dia trennya itu lumayan strong atau lumayan kuat, mungkin kita bisa expect dia ngetes aja sampai di antara ini ya, retracement 0,5 sampai 0,3 itu di sekitar 16.660 sampai 16.738 dolar untuk dia bisa lanjut naik ya, kurang lebih seperti ini gitu ya proyeksinya. Dia naik ya, kemudian dia retracement aja untuk dia mungkin dikasih last push lagi teman-teman, yang ngejar next target di sekitaran box orange ini di sekitar 17.130 sampai 17.250-an dolar. Ya, jadi mungkin itu ekspektasi sementara untuk si Bitcoin secara daily time frame. Tapi jikalau rilis data nanti malam itu nggak mendukung, maka untuk si Bitcoin malah bisa endlosor ya, atau istilahnya ini invalid untuk dia breakdown kembali dari beberapa golden ratio ini untuk ngejar bahkan ke swing low terakhirnya dia ya. Sebelumnya kita bisa lihat ini di testing 1, ini di testing kedua kali gitu ya. Jadi ini menjadi key levelnya si Bitcoin yang perlu dan wajib dipertahankan secara daily time frame. Maka kalau ini yang terjadi untuk dia drop lagi bahkan ngetes lagi ke swing low terakhirnya dia, maka scanner ini lebih istilahnya lebih valid lagi gitu ya teman-teman, untuk di EXO-nya naik kemudian Bitcoin-nya malah turun ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini sama-sama daily time frame ini ya sama-sama daily time frame yang perlu diperhatikan. Jadi ini menjadi key levelnya tadi sudah saya sampaikan untuk si Bitcoin untuk lanjut naik lagi gitu ya. Untuk lanjut naik lagi atau malah dia terdecline untuk malah balik kandang lagi ke swing low terakhir dia di sekitar 16.350-an dolar untuk si Bitcoin-nya, atau bahkan bisa lebih bawah lagi. Ya, jadi tentunya saya cuman merimain aja, nanti malam itu rilis data cukup penting. Jadi even dia dikasih naik pun ya, scanner dead cat bounce udah beberapa kali saya bahas untuk secara time frame daily bahkan yang lebih besarnya lagi gitu ya. Kalau kita tarik dari swing high ke swing low ini masih aja berpotensi bahkan sampai 19.200 dolar aja itu masih adanya scanner dead cat bounce bisa terjadi. Kalau misalkan kita bisa pantau aja di sini ya, penurunannya ini benar-benar impulsif, kemudian kenaikannya pun kita bisa lihat ya ini lebih landai. Istilahnya berproses itu cukup lama ya, tidak sesignifikan waktu penurunannya, maka ya bisa malah potensi dead cat bounce itu terjadi, chance itu atau peluangnya itu cukup besar untuk si Bitcoin. Next ini untuk pembahasan secara time frame 1 jam ya. Jadi overall di box put ini sempat kemarin saya bagikan dan sharingkan, sebelumnya menjadi area support, kemudian menjadi resistance, dan overall dia belum breakdown dari level area sini gitu ya. Jadi ya so far masih so good untuk si Bitcoin ini di sekitar 16.750 sampai 16.770 dolar gitu ya. Masih bagus banget untuk si Bitcoin, masih mampu bertahan at least sampai mungkin nanti menjelang rilis data nanti malam. So yang nanyain kalau memang dia terbreakdown dari sini gitu ya prosesnya, sebentar ketika dia kena reject di sini, kemudian sideways perlahan melemah, kemudian kalau saja dia malah jebol endlosor ya, next target di area demand terakhir dia yang mampu ngangkat harga si Bitcoin ya, ini di sekitar 16.600-an dolar yang menjadi next target yang masuk akal lah menurut saya pribadi. Tapi kalau misalkan nanti rilis datanya itu malah berpihak ya untuk market lebih bagus dan nggak berpihak untuk dolarnya gitu ya, maka yang mungkin kita lihat adalah at least dia bisa ngetes dulu ke swing high terakhir dia ya di sekitar 16.900 sampai 17.000 dolar. Tapi kalau misalkan kenaikannya pun lebih impulsif lagi ya, bukanlah hal yang tidak mungkin kalau dia ngejar sampai sekitaran 17.300-an, 17.500 dolar ya. Jadi balik lagi 16.900-an dolar itu menjadi key resistance, kemudian untuk key supportnya itu di sekitar box warna putih yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi balik lagi prepare ya teman-teman untuk rilis data nanti malam. Berikut juga dengan area-areanya, area-area krusial untuk si Bitcoin, berupa juga targetnya sudah saya sampaikan untuk teman-teman sekalian gitu ya. Kemudian untuk Doge ya, jadi ini quick update aja secara daily time frame untuk Dogecoin. Ini masih sama seperti pembahasan saya terakhir kali ini bahas Doge berapa, mungkin udah lumayan lama ya. Jadi ini tarikan Fibo ya dari swing low-nya dia sebelum pump sampai swing high-nya yang terakhir, di mana box merah ini kita bisa lihat sebelumnya di area support and resistance juga, dan ya precisely ketahan di kisaran area situ 0,158 sampai 0,177 dolar gitu ya, dia kena reject. And then yang cukup menarik adalah dia nggak mampu bertahan nih ya di beberapa golden ratio Fibo
plus juga di box orange. Ya, berarti kan harusnya di situ adanya converse of support. Yang sebelumnya kita bisa lihat di sini menjadi area support and then resistance, and then biasanya udah mampu di break gitu ya, become support gitu ya. Cuman sayangnya dia nggak mampu bertahan and then drop signifikan. Ya di sini mencoba bantu lagi ngerites area situ, kemudian karena reject decline kembali gitu ya. Berarti memang di sekitar 0,10 sampai 0,11 dolar itu menjadi area resisten yang cukup kuat untuk si Bitcoinnya. Oke. Maka area sini akan coba saya hapus dulu. Maka yang untuk concern Doge saat ini bisa aja dia bergerak ke fase koreksinya dia. Ya, mengingat ketika dia udah menaik seperti ini, kemudian dia memasuki fase koreksinya, maka bisa aja terdiri dari 3 wave, teman-teman. Sebentar. ABC ya. Jadi bisa aja dari sini dia koreksi ke A, and then ini B, and then potentially lagi ngejar wave C-nya. Walaupun kita bisa lihat ya masih mencoba bertahan di level area yang sama seperti A-nya, itu di sekitar 0,071 dolar. Ya, walaupun dia sempat terbreakdown sedikit nih sampai 0,0659 dolar, kemudian dia balik mantul lagi gitu ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah kalau memang dia berjalan di flat seperti ini ya, masih adanya kemungkinan untuk dia akhirnya rebound, yang ngetes lagi dan potensi double bottom gitu ya, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Ini bottom 1 dan potensially bottom kedua. Ini ngejar lagi bahkan sampai ke wave B-nya dia. Tapi kalau saja dari area sini dia sideways dan terdecline kembali, ya ada potensi untuk ABC-nya itu bukan flat tapi zigzag, yang dia ngejar ke area bawahnya lagi. Ya sedikit lebih bawah lagi, dimana sebelumnya ini kita bisa pantau bersama-sama box putih ini menjadi area support pada pergerakan Doge sebelumnya ini di range 0,0487 sampai 0,0568 dolar, nah sekitar area sini. Nah, dimana juga kita bisa pantau ya di sini support and then support sebelum dia akhirnya ngepump ya. Jadi bisa dipantau untuk si Dogecoin, potensinya dia bisa aja zigzag dan ya kurang lebih seperti ini ya. Kalau flat tadi sudah saya sampaikan, mungkin dia cuman masih ketahan aja di OFE-nya dia gitu ya. Kalau misalkan zigzag dia bisa drop sekali lagi ngejar atau ngejemput ke area demand-nya dia sebelum nanti mungkin dia malah mengalami pemantulan gitu ya. Jadi ini menjadi area krusial yang perlu dipantau untuk Dogecoin secara daily time frame ya. Jadi ini time frame besar ya, bukan time frame kecil. Jadi palingan itu yang perlu dipantau, dan saya sudah update juga untuk update altcoinnya. Semoga bisa terbantu dengan update Bitcoin, Doge, dan juga di XY-nya. Jangan lupa juga news event nanti malam. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.